Jadi dalam hal ini masih seputar timnas, dan untuk putaran ketiga tentunya Coach Sintayong terus melakukan persiapan yang sangat dibutuhkan, di mana timnas Indonesia sudah tinggal beberapa hari lagi berangkat ke Jeddah, dan itu pertandingan pertama di round 3. Dan kalau kita bicara dari seluruh elemen dari timnas, di sini sesuatu yang sangat penting juga dari apa yang terjadi di kepengurusan PSSI yang saat ini bersama Pak Erick Thohir, dan juga seluruh transformasi liga. Jadi sesuatu yang juga dibangun oleh Pak Erick Thohir dimulai dari timnas itu merupakan sesuatu memang keinginan dari para supporter dan rakyat dari Indonesia. Dan kalau kita bicara dari pembangkitan dari timnas, maka kalau dari perbaikan dari timnas itu dimulai dari sejak ini, maka lebih tepatnya juga benar sekali oleh Pak Erick Thohir. Maka semua pemain, semua orang-orang yang ada di Indonesia, orang yang memang fanatisme kepada sepak bola akan semakin bangkit. Daripada ini bukan berarti sebelum-sebelumnya tidak baik ya, tapi reformasi ini lebih ditempatkan oleh Pak Erick Thohir agar menarik minat. Dan biar tidak salah paham ya sahabat-sahabat Garuda, saatnya Coach Justin bicara secara mendalam, bukan soal sepak bola lagi. Kenapa? Karena kalau kepengurusan saat ini itu tergusur, maka itu kemungkinan besar harapan dari rakyat Indonesia, supporter dari timnas Indonesia itu akan pupus. Maka kita kawal bersama Pak Erick Thohir dalam membangun sepak bola, baik itu level timnas maupun di level liga. Oke, kita simak bersama, dan tanggapan kalian tulis di kolom komentar. Gue ngomongin gini karena kita jadi bertanya-tanya kan, ini sebenarnya untuk semua masalah sepak bola kita, jadi siapa dong penentu terpenting arah perubahannya? Karena gue rasa BP nggak apa-apa kali ngomong kayak gini ya. Kalau kita ngomongin soal judi sepak bola, ini kan juga udah panjang banget nih, udah bertahun-tahun kayak gitu, sampai ada yang kayak hasil akhir juara Copa dan juara Liga udah ditentuin dari sebelum liganya bergulir. Ini tuh terjadi sama gue dan BP. Gue lagi ngobrol sama BP. Dulu gue punya konten namanya Provokatif-Proaktif di radio. Di saat itu, ini belum jadi liputan Tempo nih. Tempo waktu itu pernah ngeliput juga tuh. Belum jadi liputan Tempo. Dia udah bilang, gue udah tahu siapa yang bakal juara Copa, gue udah tahu siapa yang bakal juara Liga. Dia pemain nih. Dan bener yang dia bilang. Terus Tempo bikin liputan. Terus BP waktu itu cerita, yang paling suram, Ji, adalah pertandingan-pertandingan sepak bola yang tidak ditayang. Karena kan nggak semua pemain sepak bola ditayangkan kan. Yang ditayangkan, kita suka ngelihat kan klip viral tuh di TikTok, di Instagram, ada keputusan-keputusan aneh oleh wasit gitu. Dia bilang yang nggak ditayangin itu lebih gila lagi. Sehingga pemain-pemain tuh jadi bingung, gue nih ngapain main. Dan perasaan yang sedih kan, karena pemain sepak bola kan untuk orang-orang yang mencintai sepak bola adalah kayak pahlawan gitu. We love, they are our heroes gitu. Dengar BP ngomong gitu tuh gue kayak, anjing, pahlawan gue mengeluhkan arena tempat dia bertarung gitu. Kalau Exco itu segitu krusialnya, salahkah gue untuk berasumsi berarti tidak berubahnya itu karena ketidakmauan Exco, atau asumsinya Exco terlibat atau punya andil dalam? Ya semua bisa terjadi, apalagi zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang, gue tidak melihat sekarang ya. Gue nggak melihat Exco ini melakukan hal yang aneh-aneh. Mungkin di belakang ya. Di masa lalu? Enggak, bukan. Sekarang tapi mungkin. Tidak di depan mata lo? Tidak di depan, dan gue nggak dengar cerita. Gue kan punya banyak pembisik dari segala bidang, dari segala layer lah. Tapi gue sekarang, yang gue tahu, yang gue dengar sekarang cukup dikendalikan oleh Erick Thohir. Jadi nggak ada yang berani aneh-aneh. So hopefully it's a good thing. Jadi apa yang lu katakan tadi itu gue udah tahu juga. Cuman ini kan orang pemain-pemain yang ngeluga, gue kena beberapa pemain juga kan. Ya keluarnya sama. Cuman kembali lagi, siapa yang bisa merubah itu atau membuat tidak terjadi lagi atau things like that,
ya itu cuman satu. Ya kembali lagi ke RI1. Kembali lagi ke RI1. Karena pada saat pemilihan, lu bisa melakukan tekanan kan? Maksudnya? Oh iya, waktu berkampanye gitu. Waktu pemilihan. Pemilihan apa nih? Presiden? Exco. Oh, Exco. Oh, yang mana tadi lu bilang periodenya barengan dengan pemilihan. By the way, gue mau mempertanyakan soal pemilihan Erick Thohir. Ya. Terutama di wakil ketuanya. Karena sampai sekarang gue masih nggak dapat kejelasan nih, Coach. Jadi gue nanya aja sama lu gosipnya. Ada orang yang punya suara yang lebih tinggi, tiba-tiba tukeran. Itu yang terjadi kenapa sih? Gue nggak bisa jawab. Ya elah, bisa kali. Bisa. Nggak, karena kita di sini cuma bisa berandai-andai aja. Gue juga nggak tahu konkret. Untuk gue juga aneh. Aneh tapi nyata. Dan itu ada di tengah-tengah pusaran terpilihnya Erick Thohir, orang yang lu endorse ya, gitu kan? Betul. Ya, betul. But sometimes you have to do things like that. Dalam kita hayalan ini bukan hidup di negara yang demokratis. Even dalam negara demokratis terjadilah bukanlah lobby. Istilahnya kan lobby. Nah, di kita pun juga terjadi hal kayak begitu. Selama itu dalam koridor FIFA semua bisa diatur. Dan ini yang terjadi. Selama itu ini kan di dalam koridor FIFA. Nah, makanya gue bilang pada saat RI1 seandainya dia benar-benar concern, nanti kan diganti Pak Prabowo. Nah, gue harap beliau juga mengeluarkan influence agar sepak bola ini benar-benar dibersihin dari orang-orang kayak begitu. Bisa? Apakah bisa? Sebagai orang yang... Ini gue kasih contoh yang konkret silakan. Konkret. Pak Prabowo jadi presiden. Beliau ingin sepak bola Indonesia dibersihkan setelah berapa tahun kan ada pemilihan. Oke? Saya mau anggota exco saya kepilih. Oke? Sodori nama. Ini kan sah. Calonnya atau orang yang dipercaya sama Pak Prabowo A, B, C, D, E mencalonkan diri. Lu kumpulin itu semua klub. Saya mau anggota saya dipilih. Di belakang layar nggak ada media, nothing. Saya mau anggota yang dipilih. Oke? Udah itu aja cukup. Kepilihlah itu exco. Jadi ketua, wakil ketua, sekjen, exco itu orangnya Pak Prabowo semua. Jalan itu barang. Sayangnya 1-2 periode jalan itu sepak bola kita udah akan jauh lebih bersih. Iya, tapi sayangnya solusi yang tadi bilang kan bukan solusi sistemik ya. Betul. Iya, nah, misalkan kita percaya Prabowo punya niat baik dan lakukan perubahan. Presiden berikutnya tidak baik, dia pakai calon yang Prabowo pakai, balik lagi. Betul. Berarti emang kita mesti mikirin sistem kan sekarang. Kan kembali lagi ke niat. Tapi kalau sistemnya nggak jalan, niatnya nggak ada ya, kayak sekarang Pak Erick bersihin semua kiri kanan dibersihin. Kalau tadi lu bilang Asprof itu harusnya dipilih, nggak harusnya ditunjuk. Harusnya ditunjuk, bukan dipilih. Exco harusnya gimana? Exco tetap dipilih. Iya. Nggak ada cerita di Belanda itu atau di Jerman atau Asprof dipilih, nggak ada cerita itu. Kalau Exco nggak apa-apa. Itu cuma di Indonesia. Kalau Exco harus. Exco harus dipilih oleh para member. Ya. Kan tinggal pilihan lu siapa. Kalau lu hanya... Tapi kan bisa transaksional, Coach. Lu semua bisa. Cuman kalau gue gini deh, nggak usah Pak. Kalau gue jadi presiden, itu yang akan gue lakukan. Gue pilih calon gue panggil semua klub, gue minta calon gue dipilih. Lu pikir klub berani ngelawan? I don't think so. Tapi kan, again, we agree bahwa itu bukan cara yang sustainable. Tapi ini untuk first step harus dilakukan kalau niat lu baik. Sama kayak Lee Kuan Yew lah. Emang demokratis? Mahathir, emang demokratis? Kagak. Tapi demi negaranya mereka melakukan hal-hal yang tidak demokratis. Ada diskresi. Ya, dan berhasil. Maka dari itu, kita itu hidup di dunia yang tidak sempurna. Jadi nggak bisa pakai dengan cara sempurna. Even di negara demokrasi, banyak hal yang tidak sempurna. Walaupun sistemnya sudah mendekati sempurna. Karena kita yang menjalankan tetap manusia, penuh dengan kesalahan. Jadi somehow you have to play your game. Speaking about games, judi itu kan a game within the game. Ya. Dan judi lagi jadi topik besar juga nih, nasional, secara nasional. Seberapa besar pengaruh kerusakan sepak bola kita yang dipengaruhi oleh judi?
Dulu besar, sekarang enggak. Oh gitu? Iya. How can you say that? Ya sekali lagi, angin lewat yang berbicara. Dulu lebih banyak permainan, sekarang enggak lagi. Enggak. Kalau ada permainan mungkin di level 2, 3. Tapi di utama enggak. Kalau ada permainan pun tidak sebesar dulu. Kalau ada permainan Lu pun pencet kalau udah. Oh sorry. Kalau ada permainan pun tidak sedahsyat dulu. Gitu. Jadi untuk gue sih sekali lagi kita tidak hidup dalam dunia sempurna. Pada saat kita mendekati ke dunia sempurna itu udah sebuah prestasi banget. Gitu. Lu bilang nggak seburuk itu. Pengaruhnya apa? Apa yang mengubah itu? Apa yang membuat udah nggak kayak dulu lagi? Apalagi sekarang judi lagi gila-gilanya. Pertanyaannya, judi itu sudah berjalan, sekarang lagi dapat exposure. Tapi ini berjalan lama. Udah berjalan puluhan tahun. Hanya terekspos sekarang. Bentar, pintar juga lo coach. Pintar juga lo coach. Lo lagi berapi-api, gue potong lagi. Iya, enggak, tapi maksud gue kan sekarang makin parah. Kok bisa lu bilang Enggak sekarang makin parah. Sekarang makin terekspos. Bukan makin parah. Tapi terus tadi lu juga bilang udah lebih mending daripada kemarin. Sepak bola judi di sepak bola kita iya. Ya, kan kita bisa judi in general. Ya. Judi sepak bola in general, bukan yang berkaitan dengan Liga 1. Kalau judi yang berkaitan dengan Liga 1 yang suap menyuap dan lain, itu sekarang jauh lebih bersih. Oh, gue mau nanya itu kenapa? Kenapa? Karena lebih kepantau, ada sosmed, ada whistleblowing system yang mungkin lebih terpantau. Sekarang ada sosmed, jadi lebih gampang ke blow up. Tadi gue habis ngobrol. The stake is too high. Iya, gue habis ngobrol sama orang KPK. Yeah. This is a surprising note by him. Gue lupa apa yang si Mangunsong atau bukan, tapi beliau bilang salah satu yang membantu pemberantasan korupsi itu sebenarnya justru sosmed, karena mereka bahkan nggak tahu beberapa aset yang dimiliki sama pejabat publik yang kesemprit sama netizen. Jadi mereka bilang, loh gue nggak tahu dia punya itu. Sampai anak-anaknya flexing di blow up kok. Betul. Baru ketahuan. Peran netizen itu besar banget. Tidak hanya di KPK, juga di sini. Maka dari itu feeling gue kenapa judi sekarang sudah berkurang. Nah, berkurangnya itu kan terhadap Liga 1. Tapi kalau judi in general kan nggak ada korbannya. Yang disorot kan cuman bandar-bandarnya siapa nih, iya kan? Tapi itu kan almost untouchable. Ya kita tahu yang pasti ada backupnya lah, iya kan? Nah itu udah puluhan tahun sebenarnya berjalan. Hanya karena sosmed sekarang terekspos. Sebagai orang yang bilang bahwa judi sekarang udah lebih mending, apakah lu ngelihat juga permainannya jadi berubah? Lu ngikutin Liga 1 nggak sih? Enggak. At all. Jadi lu nggak bisa menilai ya? Nggak bisa menilai. Kenapa kalau boleh tahu? Lu nggak ngikutin? Nggak menarik buat gue. Apanya? Permainannya. Jadi lebih ke skill pemain, taktik pelatih, itu yang bikin nggak menarik? Ya. Itu yang nggak bikin sama sekali nggak menarik buat gue. Kalau itu jadi alasannya, menurut lu masalahnya di mana? Masalahnya banyak. Kualitas pelatih, kualitas pemain, disiplin, infrastruktur, pembinaan, teknik, kualitas pembinaan. Kalau lu ngomong gitu, ujung-ujungnya ke yang tadi lu bilang di awal soal seandainya Asprof itu profesional. Ya. Gini, mereka itu jadi pemain bola karena mereka bakat, bukan bakat plus dipoles. Dan gue setuju, gue pas kapan siaran sama Yesayas bilang, bedanya sama Justin Hapner dan pemain-pemain sekarang dengan pemain kita adalah mereka lahir di Belanda, kita lahir di Indonesia. Ya betul. Karena kalau punya bakat lu lahir di Belanda, jenjang lu jelas, kompetisinya jelas. Kita punya bakat segimanapun, kompetisi nggak jelas, nggak ada. Yang ada ikut turnamen. Turnamen tujuan kan menang, bukan membuat lu hebat. Membuat lu dapet duit. Jadi don't care lu mainnya gimana, yang penting lu menang. Gue skak dulu. Menyangka bahwa ternyata ujung-ujungnya permasalahan sepak bola kita tuh persis kayak permasalahan Indonesia. Gue pernah bilang, ya true.
Gue ngomong waktu itu gue ketemu sama siapa ya, gue lagi di New York, terus gue bilang, di Amerika, atau di luar negeri secara umum ya, kalau lu tahu lu mau kemana, itu tuh cukup dan lu konsisten aja menuju sana. Karena kalau lu tahu mau ke sana, jalannya udah ada. Jalannya udah ada, semuanya jelas, jalan aja. Makanya di Amerika terutama, gue nggak bisa ngomong di Eropa, tapi yang gue tahu di Amerika itu is in favor to those who are consistent. Persistent, consistent, lu tahu mau kemana, itu titik lu jalan ke sana. Di Indonesia, sistemnya belum ada. Ibarat lalu lintas, jalannya belum ada. Lu mesti tahu jalan tikusnya di mana, ganjil genap di mana. Google Map aja salah. Betul. Portal di mana. Makanya di Indonesia menjadi street smart itu krusial. Betul. Di Amerika, school smart cukup. Karena if you're smart karena sekolah, sistemnya udah ada, jalanin aja. Itulah kenapa orang yang lama sekolah di luar negeri ketika balik ke Indonesia, dia 5 tahun sekolah di luar negeri, 5 tahun kehilangan kesempatan untuk jadi street smart. Doesn't know his way, merasa nggak diterima, balik lagi ke luar negeri. Ternyata sepak bola gitu juga ya? Gitu juga. Di Indonesia begitu. Lu di luar, manusia yang sama, lahir di dua negara tuh bisa beda karena sistemnya aja yang... Karena sistemnya, betul. Karena sistemnya. Tadi lu bilang, lu memprediksi waktu 20-25 tahun? Ada milestone nggak dalam 20-25 tahun itu? Misalkan gini. Perkembangan? Enggak, misalkan gini. Dalam 5 tahun, misalnya ya, dalam 5 tahun, Asprof udah harus berubah. Dalam 10 tahun, ini udah mesti begini. Dalam 15 tahun, Liga harus udah ada gitu. Ya ada. Apa aja tuh milestone-milestone yang lu rasa perlu? Seperti main catur ya, lu mesti naruh chess piece-nya. Jadi sekarang Asprof, manajemennya, seperti Asprof itu harus dirubah. Lu implementasikan. 5 tahun ke depan lu terapkan kompetisi usia dini dari 6 sampai 17 tahun. Dari situ kita kelola 5 tahun ke depan lagi, jadi 20 tahun kita sudah layak ikut Piala Dunia. Pada saat kita ikut Piala Dunia itu konsisten, bukan kebetulan. Sekarang orang teriak, gue dikritik sama, walaupun haters gue sama fans gue bergabung dukung gue kalau gue bicara timnas. Oke? Tapi gue dikritik karena gue pernah ditanya, Coach, peluang Indonesia, ini kita bicara 1 year ago. Peluang Indonesia di tim Indonesia lolos ke Piala Dunia berapa? Gue bilang 0. Gue dikritik. Tapi gue tidak tahu kalau di Amerika 2026 kuotanya bertambah. Kalau kuotanya cuma 5, 0. Karena yang langganan Jepang, Korea, Australia, Iran, sama Saudi atau Qatar lah kasarnya. Nggak ada peluang kita. Tapi sekarang bertambah 4 lagi, eventually kita punya peluang kecil. Bertambah 4 lagi? 4 lagi. Dan FIFA itu 42 tim. Jadi kuotanya bertambah, kuota Asia itu bertambah 4. 3 plus 1 lah ya, yang satu lawan Amerika Latin kalau nggak salah. Tapi eventually bisa kirim 4. Nah, di sini gue bilang oke, peluang kita 34%, 40%. Gue tanya kepada kalian, coba tolong googling, cari datanya. Ada nggak negara yang rankingnya di atas 100 ikut Piala Dunia? Kagak ada. What makes you think kita di 134 akan ikut Piala Dunia? Wishful thinking, Coach. Iya, gue juga percaya, tapi peluangnya 30-40% ini. Kalau dapat grup kan udah ada. Kalau kita berada di rank 3-4 terus dapat performa yang lagi bagus, gol jatuh dari langit, beruntung bla bla bla, itu bisa aja. Udah. Pengen gue tahu, iya. Gue pengen tahu siapa orang di Indonesia. Salah lihat warna gue. Orang di Indonesia. Siapa orang di Indonesia yang opini sepak bolanya lu percaya? The reason why I ask this, obviously, untuk supaya terjadi perubahan, harus lebih banyak orang yang menggaungkan kebenarannya. Nggak bisa cuma lu. Ya. Siapa lagi orang yang lu tahu opini politiknya ada di wilayah yang benar? Gue gak tahu, karena yang gue takutin di sini itu orang yang bersih bisa jadi kotor berkat duit. Tapi kan kita bisa menilai dari track record. Kenapa nggak makan?
It's very difficult question ya. Karena gue kenal beberapa orang yang pertama gue pikir integritinya tinggi, tapi ternyata kolaps juga dengan duit, dengan power. Siapa? Jadi, ya ada lah. Sebut dong. Enggak. Inisial. Enggak jangan. Jadi untuk gue kenal sih. di mana? Ya teman lama. Jadi lama di mana? Lama di sini. Di dunia sepak bola lah. Jadi untuk gue sih, ya gue setelah ada kasus gitu, gue udah nggak percaya lagi bahwa ada orang yang integritasnya tinggi, iya. Tapi yang gue takutin kan pada saat lu masuk dapur lu harus masak. Tapi lu percaya Erick Thohir? Iya, karena yes, money and power. Yang dia butuhkan bukan money dan power. Yang dia butuhkan lebih ke kredibilitas untuk kedepannya. But that's okay, selama kerjaan lu bener. Yang justru yang kita takutin orang yang masuk ke dalam yang cari duit. Itu yang kita takutin. Cari power. Atau cari power. Itu yang kita takutin. Terus kan gini ya coach. Gue waktu itu pernah ngobrol sama Mira Lesmana. Lu ingat nggak ada insiden di mana sineas tuh ngebalikin Piala Citra? Iya. Piala FFV. Iya. Gara-gara mereka menolak atau bentuk protes lah. Iya. Terus gue pernah wawancara mereka di radio nih waktu itu. Gue nanya, ini sebenarnya ujung-ujungnya apa sih? Terus kata Mira Lesmana, nggak ada. Yang penting kebenarannya harus terus diomongin. If you stop talking about the truth, people will forget what the truth is like. Terus gue ingat ada orang juga yang bilang, kalau dulu penjajahan itu nggak terus, you are a finite person, I'm a finite person, we can die. And then when we die, our opinion stops with us gitu. Iya. Gue ganti pertanyaannya, apakah menurut lu keyakinan lu akan apa yang baik untuk sepak bola kita dimiliki sama banyak orang di Indonesia? Iya. 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 Oke. Karena dulu bisa jadi nggak gitu kan? Iya. Nggak dimiliki. Dimiliki ya? Nggak, ya. Lu bisa lihat itu? Nggak, gue masih sangat, kalau itu gue sangat percaya bahwa banyak orang baik lah. Cuman yang jadi masalahnya ya dalam politik lu juga tahu, orang yang baik kalau masuk dalam sistem bisa bobrok. Nah ini yang jadi masalah. Ya. Nah mungkin harus dimulai dan kembali lagi ke RI 1 dan didukung oleh rakyat yang dilakukan oleh RI 1. Yang jadi masalah kan kalau seorang presiden di negara manapun mengeluarkan kebijakan yang kontroversial tidak didukung oleh rakyat, itu kan bisa fatal. Nah kalau ini kebijakan yang benar-benar didukung oleh rakyat, ya gue rasa segelintir orang-orang yang niatnya jahat itu nggak akan kemana-mana. Sebagai orang yang tadi bilang mendukung Gibran, gue asumsinya lo mendukung Prabowo juga sebagai satu paketan. Apakah lo pernah dengar di Prabowo Gibran ini mereka punya concern spesifik soal sepak bola? Soal Prabowo ya, makanya gue punya high hope terhadap Prabowo. Lu dengar atau lu nanya langsung? Gue dengar bahwa enggak, dia bicara kok di media bahwa dia sangat peduli dengan sepak bola. Tapi mungkin secara track record belum kelihatan. Secara track record, ya dia belum jadi presiden juga kan. Maksud gue, waktu zaman dia dulu-dulu tuh dia nggak pernah ngelakuin apa-apa yang ada hubungan sama sepak bola soalnya. Ya orang kita itu banyak petinggi atau orang kaya lah, buka SSB seolah-olah mereka berkontribusi. It's nothing, ngerti nggak lo? Ya, it's a joke gitu loh. Ya. Jadi gue tunggu tindakan yang nyata dari Prabowo. Kalau beliau udah mengatakan bahwa ya gue sangat dukung sepak bola Indonesia, ya kita lihat aja actionnya seperti apa. Oke, itulah statement yang sangat meluas dari apa yang dikatakan oleh Coach Justin. Jadi itu merupakan kerjasama yang sangat diperlukan, baik itu untuk level pemerintahan, presiden, kemudian ada elemen timnas yaitu tubuh dari PSSI juga, dan juga tubuh dari liga, dan ada kesinambungan dari para supporter, DPR, dan seluruh elemen-elemen yang ada di Indonesia mendukung kemajuan dari sepak bola Indonesia dan juga level timnas yang saat ini kita kedepannya timnas Indonesia dengan harapan besar dan keyakinan besar bahwa jika pengurusan yang lebih baik untuk kedepannya bersama Pak Erick Thohir dan juga segenap jajaran dari yang ada saat ini sudah mendukung kebangkitan timnas dan juga kebangkitan dari liga, itu sesuatu yang tidak mungkin lagi. Indonesia akan punya amunisi yang sangat berbahaya, dan itu bisa masuk kepada Piala Dunia dan bukan soal tuan rumah lagi.
Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian soal apa yang sudah dinyatakan oleh Coach Justin? Dan itu sangat luar biasa dan sangat penting bagi timnas Indonesia. Apalagi kita sebagai supporter mengharapkan timnas Indonesia berprestasi. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.